Nah, dan teman-teman, ini menarik tuh. Jadi orang-orang yang duluan datang itu menempati tempat di pelataran ini tuh. Jadi ada yang sampai ketiduran. Barangkali mungkin dari sore mereka nunggu di sini ya. Nah, kita sekarang di sisi, nah, Masya Allah teman-teman, ini ada orang pribumi yang ya biasanya di sini ngebagi-bagiin permen kayak gini nih, hadiah, Masya Allah, untuk para jamaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di vlog saya di channel YouTube yang mengabarkan informasi sekitar Arab Saudi, informasi terbaru khususnya di Mekah dan Madinah. Masya Allah teman-teman, ini di malam yang syahdu, malam yang penuh berkah, karena kita di sini di Arab Saudi menyambut hari raya Idul Adha ya. Masya Allah. Jadi tadi siang di Arafah itu para jamaah haji udah wukuf di Arafah, yang alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun insya Allah. Dan kita doakan semoga para jamaah haji itu diberikan kesehatan dan haji yang mabrur. Masya Allah teman-teman. Cuman kali ini saya gak bisa ke Mekah, mohon maaf. Jadi saya mau siarkan langsung di sekitar Masjid Nabawi di Madinah ya. Dan seperti biasanya, bagi para antum yang punya doa khusus, saya ingatkan ulang, misalkan punya doa khusus yang ingin dipanjatkan di Masjid Nabawi atau di Raudhah, silahkan komen di bawah. Jadi saya gak main-main, soal doa saya gak main-main, saya bawa catatan juga, saya tulis para subscriber yang ingin didoakan di Masjid Nabawi atau di Raudhah, saya tulis, saya catat. Ketika saya ke Raudhah, saya doakan mereka, insya Allah mustajab, dan semoga mustajab ya. Oke. Nah, di sini sekarang malam takbiran. Cuman seperti biasanya di Arab Saudi ini gak seperti di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu ada takbir keliling, bawa-bawa speaker gitu di mobil ya, konvoy para anak muda, para orang tua, konvoy menggemakan takbir. Cuman di sini biasa aja. Tuh, coba kita lihat. Ini kita dari arah Masjid Al-Ghamamah. Nah, ini para jamaah, para orang-orang di sini, ini bukan jamaah haji maupun jamaah umroh. Ini para mukimin, teman-teman. Ya. Jadi nih, budaya di Arab Saudi itu sangat terbalik dengan budaya di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia, biasanya menjelang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, itu yang dari kota-kota besar, mereka mudik, pulang ke kampung halaman. Tapi kalau di sini, teman-teman, justru para pribumi yang dari kampung halaman, itu mereka akan menggeser ke Masjid Nabawi atau ke Haramain ya, mau ke Masjid Nabawi maupun ke Masjidil Haram di Mekah, karena mereka mau mengejar sholat sunnah Id itu di Haram. Masya Allah. Jadi sangat berbeda ya. Kalau di Indonesia, ketika menjelang hari raya Idul Fitri atau maupun hari raya Idul Adha, mereka dari Jakarta, dari kota-kota besar pulang ke kampung halaman. Kalau dari sini, kalau di Arab Saudi, dari kampung halaman justru mereka pergi ke sini, ke dua kota besar ini, Masjid Nabawi dan Mekah, Masjidil Haram. Jadi sangat berbalik ya. Dari Riyadh, dari Jeddah, dari Al-Qasim, itu mereka menyempatkan diri sebelum sholat Id, itu mereka pergi ke masjid ini, Masjid Nabawi maupun Masjid Haram. Jadi itu perbedaan budaya di Arab Saudi dan di Indonesia, teman-teman. Tuh. Nah, sekarang kita di pintu gerbang 309. Nah, ini masih segini ramai, teman-teman, karena ini bukan jamaah haji maupun jamaah umroh.
ini para pribumi, para mukimin atau para pekerja dari negara Indonesia maupun dari Bangladesh, India, Pakistan dan lainnya, mereka tamplok di sini karena biasanya pada hari Id itu libur ya. Nah, di sini sekarang menunjukkan jam 22.37, jadi jam setengah 11. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di dalamnya ya, di dalam area Masjid Nabawi, di pelatarannya ini. Tuh, Masya Allah. Nah, ini tepat di Bab Salam atau di pintu masuk ke Raudhah. Nah, di sini saya doakan kepada semuanya yang menonton di malam yang syahdu ini, malam yang penuh berkah ini, di Masjid Agung Nabawi. Saya doakan siapapun yang menonton video saya, semoga disegerakan dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Diberikan selalu kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah, dan teman-teman, ini menarik tuh. Jadi orang-orang yang duluan datang itu menempati tempat di pelataran ini. Tuh, jadi ada yang sampai ketiduran. Barangkali mungkin dari sore mereka nunggu di sini ya. Dari setelah sholat Isya, mereka gak pulang lagi. Nah, takut ditempatin orang tempatnya ini. Nah, bayangkan jam sekarang, baru jam setengah 11, itu udah lumayan ramai dan masih berdatangan tuh. Coba kita lihat dari arah sana, dari arah pintu mau masuk ke dari arah pintu gerbang Raudhah atau Bab Makkah namanya, itu masih berdatangan tuh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dan sekarang kita di pintu 322 atau ke belakangnya itu area lapangan di Garbiah ya, di sebelah barat. Nah, jadi teman-teman, seperti ini suasananya malam takbiran Idul Adha di Masjid Nabawi. Ini lumayan ramai ya, cuman tidak seramai pas hari raya Idul Fitri. Karena apa? Karena di sini tidak ada jamaah haji maupun jamaah umroh. Masya Allah, karena ini masih sore ya. Sekarang masih jam 11-an atau jam 12-an. Ini ramainya udah segini. Sedangkan waktu menuju ke pagi itu masih lama, masih sekitaran 6 jam atau 7 jam ke sholat idnya ya. Jadi masih kemungkinan akan berdatang tuh, masih berdatangan. Masya Allah. Oke. Dan kita sekarang berbalik arah, kita menuju ke area luar karena saya juga sekalian mencari tempat buat sholat. Karena ini akan berdatangan terus dan kemungkinan nggak kebagian di dalam ini. Ini area cewek, area wanita. Nah, kalau di samping ini area laki-laki, jadi gak berbaur antara laki-laki dan perempuan ya. Cuman kita belum menemukan orang Indonesia ya di sini ya. Bayangkan loh, ini padahal gak ada jamaah umroh yang sholat Idul Adha di sini, tapi seramai ini, Masya Allah. Dan ini di Masjid Nabawi ini akan selalu seperti ini sampai yaumul kiamat, Insya Allah. Sampai hari kiamat di Masjid Nabawi ini akan selalu ramai seperti ini. Oke, lanjut lagi teman-teman. Dan sekarang saya bertepatan di tempat ini, di Syakifah Bani Saidah, di Taman Syakifah Bani Saidah. Dan kita saksikan di sini juga udah mulai penuh ya, di luar ini, di luar lapangan ini udah mulai penuh, dipenuhi para jamaah yang ingin melaksanakan sholat Id ya, Insya Allah. Tuh.
Anak-anak orang Saudi gila, cantik-cantik ya. Oke, lanjut lagi teman-teman, let's go. Kita sekarang mengarah ke arah sini, ke lapangan sini. Nah, cuman kalau di sini masih kosong ya, karena masih sore. Jadi masih kosong di area sini tuh. Tuh, kita lihat bagaimana para petugas di malam Id ini, di malam takbiran ini, mempersiapkan dengan maksimal mungkin, semaksimal mungkin ya. Tuh, jadi semua petugas murur itu pada malam hari raya ini biasanya dikerahkan dari semua, ditarik ke Haramain, ke Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Bahkan Polantas itu kan baju coklat itu murur. Itu kalau di Indonesia namanya Polantas. Nah, mereka memiliki dua fungsi. Selain menjaga keamanan lalu lintas, pas hari raya, hari besar seperti ini, mereka itu menjaga keamanan di Masjid Nabawi. Nah, ini teman-teman, ini pas banget momentumnya, Masya Allah. Tuh, ini momen kita di hari atau di malam takbiran ini. Coba kita lihat pas payung Masjid Nabawi tertutup. Masya Allah, ini jarang sekali momentum seperti ini. Coba kita saksikan ya, dari arah satu. Nah, Masya Allah. Oke, pokoknya Masjid Nabawi itu dipandang dari sudut manapun itu indah, dibikin rindu gitu. Masya Allah. Makanya kalau saya dipilih di Mekah dan di Madinah, saya lebih baik milih di Madinah, karena di sini ya bikin kangen aja, bikin candu. Jadi kehidupannya lebih tertata ya. Orang-orangnya Ahlul Madinah itu respect, jadi ikhtiram. Karena dari sejarah, dari jejak rekam jejaknya, memang dari zaman Rasul di Madinah itu orang-orangnya baik-baik. Coba yang nggak tahu sejarahnya, saya kasih tahu bagaimana kenapa Nabi lebih memilih hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwasanya di Madinah ini adalah kehidupan yang terbaik. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, mungkin sekalian closing nanti saya di depan. Nah, jadi seperti ini situasinya di luar ya, di lapangan ini, lapangan Garbia masih kosong. Tuh, ada yang sampai ketiduran juga. Ya. Ada yang sampai ketiduran juga. Mungkin mereka nungguin dari habis Isya ya. Masya Allah. Oke teman-teman, barangkali cukup sekian informasi dari saya. Semoga ini bermanfaat. Dan sebelum ditutup, saya Sofyan Nur Hidayat, yang punya Sofyan NH Channel ini dan keluarga, memohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita doakan supaya yang hajian, semoga semuanya hajinya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.